Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 praktikum mesin-mesin elektrik. Di sini ada saya, Dini Andriani dengan NPM 20700 2014 dan juga ada rekan saya. Saya Paludin NPM 2072042. Saya Prasetyo Karamatul Maulid dengan NPM 207002056. Saya Fadila Amalia Ramadhani dengan NPM 207002057. Saya Muhammad Syahudin dengan NPM 20725. Nah, baik, di sini kami akan menjelaskan praktikum yang telah kami kerjakan dalam satu semester, yaitu ada apa saja rekan-rekan? Ada trafo, kemudian ada generator, dan ada motor. Nah, lalu kami juga memiliki beberapa pengalaman dalam melaksanakan praktikum MME ini, yaitu seperti kami mendapatkan hal baru ketika mengenal generator, motor, dan juga trafo. Dan saat praktikum juga kami itu jadi lebih tahu tentang komponen-komponen khususnya pada generator, pada trafo, dan pada motor. Kemudian di situ juga kami bisa mempraktikkan secara langsung percobaan-percobaannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk percobaan yang pertama, yaitu ada dasar generator. Nah, di dasar generator ini jadi kita bisa mengetahui nilai arus berdasarkan kecepatannya. Nah, ketika kita mengubah atau menggerakkan kumparannya lebih lambat, maka nilai arusnya juga akan kecil. Nah, ketika kita mengubah si kumparannya dengan kecepatan yang cepat, maka si arah arusnya juga akan besar. Jadi untuk nilai arusnya itu tergantung dengan kecepatan si kumparan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada percobaan kedua, ini membahas tentang single pass current generator by permanent magnet, dimana kita akan mengetahui generator satu fase dengan menggunakan permanen magnet, dan juga kita akan mengamati gaya gerak listrik induksi. Nah, untuk hasilnya, jadi setiap magnet itu ketika si kumparannya diputar dengan cepat, maka arus listrik juga akan lebih cepat, dan itu berbanding lurus. Selanjutnya dari saya itu menjelaskan percobaan 4 sampai 6. Dan untuk percobaan 4 ini tentang voltage regulation transformator. Dan pada percobaan ini yaitu untuk mencari nilai voltage regulation atau PR. Dan untuk mencari PR ini yaitu dengan persamaan PR sama dengan Pout atau no load dikurangi Pout atau PI per Pout atau full load dikali 100%, dimana ketika nilai lebih dari 10% dikatakan kurang baik. Dan selanjutnya untuk percobaan 5 yaitu tentang no load losses measurement, yaitu mengetahui cara pengukuran trafo dalam keadaan pengukuran kerugian tanpa beban, dimana untuk percobaan yang telah dilakukan yaitu indikasi voltmeter adalah untuk sebuah rugi-rugi tanpa beban, dan indikasi ampermeter adalah untuk arus eksistensi karena nilai arus sangat kecil dalam status tanpa beban. Selanjutnya yaitu percobaan 6, yaitu pengukuran efisiensi pada percobaan pengukuran transformator, dimana pada percobaan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana cara pengukuran efisiensi pada transformator. Dan untuk pengukuran ini terdapat persamaan, yaitu R sama dengan pengukuran wattmeter 2 per pengukuran wattmeter 1 dikali 100%. Dan ketika hasilnya melebihi dari 100%, maka dikatakan kurang efisien. Selanjutnya percobaan 7 yaitu polaritas pada transformator. Polaritas merupakan arah tegangan yang diinduksi dalam dua belitan trafo yaitu primer dan sekunder. Fungsi dari polaritas trafo itu sendiri adalah sebagai penentuan kutub-kutub positif atau negatif pada trafo. Selain itu, polaritas trafo juga sangat penting untuk diketahui jika kita akan memparalelkan trafo untuk meningkatkan daya trafo ataupun menserikan trafo untuk meningkatkan tegangan trafo. Selanjutnya percobaan 8 yaitu field winding DC shunt generator. DC shunt adalah sebuah metode dari pembangkit listrik di mana belitan medan dan belitan jangkar terhubung secara paralel, dan di setiap jangkar mensuplai arus beban dan arus medan. Generator shunt mempunyai ciri utama yaitu kumparan penguat medan dipasang paralel terhadap kumparan jangkar. Pada generator shunt, untuk mendapatkan penguatan sendiri diperlukan adanya sisa magnetik
pada sistem penguat dan memperkuat medan yang sudah ada. Selanjutnya, percobaan 9 yaitu penyambungan listrik trafo Y2Y. Sambungan Y2Y merupakan suatu hubungan terminal dari 3 belitan pada masing-masing sisi primer dan sisi sekunder yang dihubungkan pada titik yang sama, dan ujung dari setiap belitan tersebut diambil sebagai jalur terminal. Dalam sambungan Y2Y, arus fasa sama dengan arus keluaran dan berada dalam satu fase. Percobaan 10 ini menjelaskan mengenai DC motor menggunakan magnet permanen, di mana DC motor ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke rotornya, dan arus motor DC ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan klatif antara putaran rotor dengan medan putar yang dihasilkan oleh arus stator. Untuk percobaan 11 itu menjelaskan mengenai penyambungan listrik trafo hubungan delta to delta. Jadi untuk trafo hubungan delta to delta itu tegangan kawat ke kawat dan tegangan fasanya itu nilainya sama untuk sisi primer maupun sisi sekunder trafo. Kemudian untuk arus hubungan delta to delta yaitu IL dikali 3IP, di mana IL merupakan arus fasa ke fasa, sedangkan IP merupakan arus beban. Kemudian percobaan 12 mengenai motor universal, di mana pada percobaan 12 ini kecepatan dari motor universal itu dapat diatur dengan mengubah nilai hambatannya supaya membangkitkan nilai arus yang besar, dan polaritas juga dapat diubah dengan mengatur polaritas fluid winding sehingga akan berpengaruh terhadap putaran motor tersebut. Percobaan selanjutnya yaitu trafo Y2 delta. Jenis konfigurasi dari trafo besar, pemanfaatannya juga dapat mengetahui hitung bentuk start delta untuk start wiring dirangkai antara fasa dengan netral, sedangkan pada delta wiring dirangkai dengan fasa-fasa. Konfigurasi delta tidak memiliki titik netral, sedangkan konfigurasi star memilikinya. Cobaan selanjutnya yaitu menyambungkan trafo delta to Y. Dengan sistem distribusinya yaitu untuk menurunkan tegangan dengan wiring delta to Y. Dirangkai antara fasa dan fasa, konfigurasi delta tidak memiliki titik netral yang berbeda dengan start, yaitu kumparan di hubungan delta. Dan percobaan terakhir adalah motor 3, motor square. Motor ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke rotornya, di mana arus motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara peranan rotor dan medan putar yang dihasilkan oleh arus stator. Kesimpulan yang bisa kami sampaikan untuk praktikum mesin-mesin elektrik ini yaitu adalah motor merupakan untuk mengubah dari energi listrik menjadi energi gerak, dan untuk generator yaitu untuk mengubah dari energi gerak menjadi energi listrik. Dan untuk trafo ini biasanya ada trafo step up dan step down. Untuk trafo step up ini biasanya ada di pembangkit, dan untuk trafo step down ini biasanya ada di distribusi. Nah, untuk yang generator ini biasanya digunakan di pembangkit untuk membangkitkan tenaga gitu, seperti tenaga angin, air. Dan untuk yang motor ini banyak digunakan di peralatan-peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, dan juga kulkas, seperti itu. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.